Shalom semuanya. Ada sebuah rahasia tersembunyi yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Rahasia ini terdapat pada ucapan Yesus mengenai perumpamaan talenta di Matius pasal 25, di mana perumpamaan ini berbicara tentang multiplikasi yang dapat terjadi di dalam hidup kita bila kita mau memanfaatkan modal berharga berupa talenta yang Tuhan telah titipkan dalam diri setiap kita masing-masing. Matius 25 ayat 20-21 tertulis, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita telah baca bagaimana hamba yang baik dan setia itu akhirnya dipercayakan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Jadi itulah esensi dari multiplikasi, di mana awal yang kecil berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Keuangan yang tadinya terbatas berkembang menjadi kelimpahan. Kesehatan yang rapuh bertransformasi menjadi kelincahan yang penuh energi. Karir yang stagnan melaju menjadi keberhasilan yang berdampak. Pendidikan yang terhambat menemukan jalannya menuju kelancaran. Hubungan dengan sesama yang dingin mencair menjadi kehangatan dan keharmonisan. Kita semua, saya dan Anda, pastinya menambahkan multiplikasi itu dapat terjadi dalam hidup kita masing-masing. Namun, yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana mengetahui dengan pasti talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing, agar kita bisa mengembangkannya? Karena seringkali anggapan tentang talenta itu terjebak pada stereotip-stereotip seperti jago bermusik, olahraga, masak, acting, atau menjahit, dan lain-lain saja. Persepsi dangkal ini akan membatasi potensi luar biasa berupa talenta sejati yang Tuhan telah tanamkan dalam diri setiap manusia. Alkitab menyatakan dalam Roma 12 ayat 6a, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Karunia atau talenta ini adalah anugerah kasih karunia yang dianugerahkan tanpa terkecuali kepada semua orang. Tuhan tidak pernah melupakan siapapun. Dan lagi, Efesus 2 ayat 10 menegaskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan mempunyai tujuan juga dengan memberikan semua manusia tanpa terkecuali itu talenta, yakni untuk menjadikan kita alat dalam membangun kerajaannya di bumi ini sesuai dengan talenta yang diberikan. Intinya memahami talenta yang kita miliki bukan hanya tentang mengetahui kemampuan saja, melainkan tentang memahami identitas dan tujuan hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita tahu apa talenta kita dan mau mengembangkannya, berarti hidup kita itu akan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ini akan membuat hidup kita berkenan di hadapannya. Jadi mengingat betapa pentingnya mengetahui talenta kita itu apa, maka di video ini kita akan belajar bagaimana menentukan secara pasti talenta yang diberikan Tuhan kepada kita semenjak lahir, membangkitkannya dan menggunakannya untuk menghasilkan dampak yang luar biasa, sehingga multiplikasi diberikan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Langkah pertama, 8 jenis talenta yang tercatat dalam Alkitab. Sebagai langkah pertama dalam menemukan talenta kita, mari kita lihat terlebih dahulu 8 talenta dasar yang ada di dalam dunia ini. Ke-8 talenta ini semuanya tercatat dalam Alkitab. 1. Talenta melayani. Roma 12 ayat 7a. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Orang yang diberikan Tuhan talenta melayani ini memiliki kemampuan untuk fokus dengan apa yang terjadi di depan mata. Terlebih mereka paling lihai dalam menggunakan kelima panca indera mereka, yaitu melihat, merasakan, mendengar, mencium, dan mengecap sebagai sarana untuk menyerap informasi. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik dalam hal olahraga, bermain musik, bernyanyi, menjahit, jadi sales, bahkan mencari uban di rambut pun mereka adalah yang paling jago. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta melayani adalah untuk mengeksplorasi dunia ini
Jika mereka menemukan misal bunga mawar, maka mereka akan mampu menjelaskan secara detail seperti apa bunga mawar itu kepada orang lain, dimulai dari bentuknya sampai kepada harumnya. Ini akibat kelihayan mereka menggunakan kelima panca indera. Maka, orang dengan talenta ini adalah orang yang paling jago dalam belajar akan hal-hal baru yang berkaitan dengan fisik. Misal melihat tutorial bikin prakarya, gunting rambut, sulap, dan lain-lain. Mereka akan yang paling cepat bisa. Dan yang paling spesial dari talenta ini yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk menikmati hidup, bahkan ketika situasi yang dihadapi sedang berat. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta melayani ini salah satunya adalah Petrus. Kita lihat bagaimana kemampuan dia, meskipun digunakan dengan salah, memotong kuping prajurit ketika Yesus sedang mau ditangkap, atau ketika Yesus menyuruh Petrus untuk mempersiapkan jamuan Paskah. Bahkan kemampuannya dalam menangkap ikan adalah bentuk dari talenta melayani ini. Karena talenta melayani ini jago dengan hal-hal yang bisa dipraktekkan oleh kelima panca indera mereka. 2. Talenta menasihati. Roma 12 ayat 8a. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Orang yang diberikan Tuhan talenta menasihati ini memiliki kemampuan untuk fokus dengan peraturan dan hukum. Baik itu hukum Tuhan, hukum kebudayaan, hukum keilmuan, dan termasuk kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat. Terlebih mereka sangat lihai dalam menggunakan ingatan mereka untuk mengakses peraturan-peraturan guna menasihati orang agar tetap berada di dalam jalan yang benar. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik ketika menjadi hakim atau jaksa, ketika menjadi dokter, mengerjakan akuntansi, menjadi sekretaris, jadi ahli sejarah. Bahkan mereka dengan talenta menasehati adalah orang yang paling jago dalam hal menabung. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta menasehati adalah sebagai orang yang menjaga kestabilitasan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih kepada ingatan mereka yang kuat. Sekali mereka pernah mengalami hal yang buruk, mereka tidak akan lagi bisa terkenal lagi. Karena mereka akan selalu ingat dan mereka akan menasihati orang agar orang tersebut tidak mengalami apa yang mereka alami. Maka, orang dengan talenta ini adalah yang paling stabil hidupnya. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan jadwal. Makan selalu tepat waktu. Jika ibadah, mereka akan menyimak dari awal sampai habis. Karena mereka itu sangat detail. Semuanya harus sesuai peraturan. Bahkan kebiasaan mereka pun itu akan menjadi sebuah peraturan dalam hidup mereka yang harus selalu dijalankan. Dan yang paling spesial dari talenta ini yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk melakukan perhitungan sesuai prosedur, di mana kondisi yang paling menguntungkan akan mereka ambil. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta menasihati ini, salah satunya adalah Lukas. Kita lihat bagaimana kemampuan dia, ketelitiannya dalam mencatat peristiwa, kecenderungannya untuk berfokus pada peraturan, dan komitmennya kepada terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia adalah seorang tabib yang pastinya akan menasihati orang agar kembali kepada prosedur atau aturan agar menjadi sehat kembali. 3. Talenta mengajar. Roma 12 ayat 7b. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Orang yang diberikan Tuhan talenta mengajar ini memiliki kemampuan untuk memahami dan melihat situasi dari berbagai perspektif, sehingga mereka memiliki solusi yang baru dari suatu permasalahan dan akhirnya mampu mengajari orang lain cara baru dalam melihat sesuatu. Terlebih mereka sangat lihai dalam menggunakan kekreativitasan dalam pikiran mereka. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik dalam hal menjadi guru, pengkhotbah, mendesain, konseling, jadi penulis lagu, bahkan dalam hal melawak. Mereka adalah yang paling jago, karena sesungguhnya melucu itu membutuhkan kreativitas tinggi, sama seperti dalam hal mengajar. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta mengajar adalah untuk menciptakan inovasi di dalam dunia ini. Jika sesuatu hal sudah mencapai kebuntuan, maka orang dengan talenta mengajar ini diharapkan untuk membawa pembaharuan yang bermanfaat untuk semua orang. Maka orang dengan talenta ini adalah yang paling jago dalam melihat kemungkinan baru. Mereka jago berpikir out of the box, sehingga mereka akan sering mencoba banyak hal. Semuanya demi untuk menghancurkan kebuntuan-kebuntuan yang ada. Lalu mereka akan mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang paling spesial dari talenta ini, yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk mengubah
hal yang telah dipikirkan secara kreatif menjadi sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta mengajar ini, salah satunya adalah Raja Salomo. Salomo dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuan dia untuk mengajar. Salomo telah menulis banyak peribahasa dan lagu seperti kitab Amsal dan Pekotbah serta Kidung Agung. Semuanya ini adalah hasil dari talenta mengajar yang dia miliki. 4. Talenta bernubuat. Roma 12 ayat 6b. Jika karunia ini adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Orang yang diberikan Tuhan talenta bernubuat ini memiliki kemampuan untuk fokus dengan apa yang terjadi di masa depan. Mereka mampu berpikir jauh ke depan. Terlebih mereka sangat lihat dalam membaca simbol-simbol yang ada di kehidupan ini, baik yang ada di Alkitab, di alam, atau dalam kejadian sehari-hari, sehingga mereka bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan tanpa alasan yang pasti. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik dalam hal menjadi analis, arsitek, konsultan, programmer, dan profesi-profesi lainnya yang berhubungan dengan suara kenabian. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta bernubuat adalah untuk memberikan visi kepada orang-orang di sekitarnya. Visi ini akan menjadi tujuan untuk dikejar bagi para pendengarnya. Karena visi yang dihasilkan oleh orang dengan talenta bernubuat itu mengandung kebenaran tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Maka, orang dengan talenta ini adalah yang paling jago dalam mengisi posisi peran sebagai nabi atau pelihat yang akan menginspirasi orang untuk bergerak maju ke arah yang benar. Dan yang paling spesial dari talenta ini yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk mengetahui masa depan tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan kejadian, bagaikan mendengar suara Tuhan. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta bernubuat ini, salah satunya tentu saja adalah Nuh. Kita lihat bagaimana Nuh dapat mendengarkan suara Tuhan, mendapat visi bahwa akan ada air bah, sehingga Nuh akhirnya membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarga beserta binatang-binatangnya. 5. Talenta memimpin. Roma 12 ayat 8c. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Orang yang diberikan Tuhan talenta memimpin ini memiliki kemampuan untuk memimpin orang dengan efektif dalam mengambil keputusan demi keputusan untuk mencapai target yang dikejar. Terlebih mereka sangat benci ketika melihat keribetan yang ada, sehingga mereka akan selalu mencari jalan yang paling mudah dan simpel untuk mengejar target tersebut. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik jika bekerja sebagai pemimpin dan pengawas, entah itu mandor, supervisor, dan lain-lain. Bahkan dalam hal menyapu lantai pun mereka adalah yang paling cepat. Intinya, mereka mampu untuk membuat hal ribet menjadi simpel, dan mereka akan memimpin orang agar mengerjakan sesuatu menjadi lebih simpel seperti mereka. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta memimpin adalah untuk menciptakan sebuah sistem baru agar waktu semakin bisa dihemat dalam membuat apapun. Maka orang dengan talenta ini adalah yang paling jago dalam hal membuat rencana. Ketika mereka sudah memahami sebuah masalah atau mereka telah mendapatkan kontrol, mereka otomatis akan membuat rencana. Dan mereka akan melaksanakannya di mana hasilnya akan efektif dan efisien. Dan yang paling spesial dari talenta ini yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk menciptakan peraturan baru di mana membuat semua orang akan otomatis mengikuti karena peraturan tersebut sangat logis. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta memimpin ini salah satunya adalah Rasul Paulus sendiri. Kita dengan mudah dapat melihat bagaimana talenta kepemimpinan Paulus itu ditunjukkan melalui surat-suratnya yang sekarang kita kenal menjadi berbagai kitab yang ada di dalam Alkitab. Luar biasa. 6. Talenta berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 8b. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Orang yang diberikan Tuhan talenta berkata-kata dengan pengetahuan ini memiliki kemampuan untuk memahami secara menyeluruh apa yang menjadi dasar dari suatu hal bekerja. Terlebih mereka sangat pintar dalam menggunakan sistem berpikir mereka tanpa melibatkan emosi, sehingga mereka mampu untuk menjelaskan segala hal yang mereka telah pahami tanpa melibatkan ego atau perasaan mereka. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik ketika menjadi peneliti,
insinyur, penemu, arsitek, ahli ekonomi, dan hal-hal lain yang membutuhkan kemampuan keahlian untuk memahami bagaimana suatu hal bekerja. Pada dasarnya tujuan Tuhan mengaruniakan talenta berkata-kata dengan pengetahuan adalah untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana suatu sistem bekerja. Talenta ini akan membuat mereka menjadi ahli yang terpercaya pada suatu bidang yang mereka pelajari. Maka orang dengan talenta ini adalah yang paling jago dalam belajar akan hal-hal baru yang berkaitan dengan sistem logika. Layaknya prosesor pada komputer, otak mereka memahami segala sesuatu berdasarkan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan. Dan yang paling spesial dari talenta ini yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk memahami segala sesuatu, bahkan yang paling rumit sekalipun, seperti ilmu komputer. Orang dengan talenta berkata-kata pengetahuan tidak menerima informasi apa adanya, tetapi mereka selalu mencari pemahaman yang lebih mendalam dan mencoba memahami bagaimana segala sesuatu itu bekerja. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta berkata-kata dengan pengetahuan ini salah satunya adalah Yakub. Kita lihat bagaimana kemampuan pikiran dia berkali-kali memecahkan masalah dengan pengetahuan, meskipun digunakan dengan salah, sehingga dia dicap sebagai penipu sebelum diubahkan oleh Tuhan. 7. Talenta membagi-bagikan sesuatu. Roma 12 ayat 8b. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Orang yang diberikan Tuhan talenta membagi-bagikan sesuatu ini memiliki kemampuan untuk fokus kepada orang lain. Terlebih, empati mereka sangat tinggi. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik dalam hal menjadi suster, pengasuh, gembala, tokoh politik, bahkan presiden. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta membagi-bagikan sesuatu ini adalah untuk menyatukan dunia dengan cara membuat segala sesuatunya itu harmonis. Jika mereka menemukan orang yang lapar, maka mereka dengan sadar bahwa ada ketidakharmonisan. Oleh karena itu mereka bergerak dengan empati dan belas kasihan membagikan makanan kepada orang yang lapar itu. Maka orang dengan talenta ini adalah yang paling jago dalam berhubungan dengan sesama. Mereka memiliki karisma, yang artinya orang-orang akan mampu melihat kesamaan dengan mereka, sehingga mereka mau bersatu. Dan yang paling spesial dari talenta ini, yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tokoh Alkitab yang memiliki talenta membagi-bagikan sesuatu ini, salah satunya adalah Daud. Kita lihat bagaimana kemampuan dia yang terus menyatukan orang sedari muda, sehingga menjadi raja. Meskipun di akhir hidupnya, karena kesalahan yang dia buat, keluarganya mengalami keretakan. Ini adalah konsekuensi dosa. 8. Talenta kemurahan. Roma 12 ayat 8c. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Orang yang diberikan Tuhan talenta kemurahan ini memiliki kemampuan untuk menetapkan prinsip hidup, dan semua tindakan dia didasarkan oleh prinsip hidup yang dia miliki, di mana ketika mereka mendengar ajaran Yesus untuk bermurah hati, mereka akan dengan lihai mudah memberikan kemurahan kepada orang lain. Orang yang memiliki talenta ini biasanya sangat baik menjadi terapis, pemegang keuangan, guru besar, ahli bahasa, terutama seniman, dan hal-hal lainnya yang membutuhkan nilai-nilai moral dan prinsip hidup. Pada dasarnya, tujuan Tuhan mengaruniakan talenta kemurahan ini adalah untuk memberikan keunikan pada dunia. Karena orang dengan talenta kemurahan ini selalu mempunyai jati diri. Dia akan dengan mudah memberitahu kita apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, yang didasarkan pada prinsip hidup yang dia pegang. Di mana dalam proses menunjukkan hal tersebut, dia akan bermurah hati. Inilah yang disebut simpati. Berbeda dengan empati. Simpati itu ketika melihat orang yang lapar, dia akan tergerak hatinya karena dia dulu pernah merasakan lapar, sehingga dia menetapkan prinsip bahwa orang yang kelaparan itu perlu diberi makan. Empati itu, tanpa punya pengalaman merasakan hal yang sama, dia akan bisa turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh terbesar empati adalah karya Yesus untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak pernah merasakan terhilang dari Bapa, tapi dia bergerak oleh belas kasihan sehingga dia mau menyelamatkan kita. Tapi bukan berarti simpati tidak baik, karena simpati itu bertujuan untuk memberikan pelajaran moral kepada dunia ini.
Maka yang paling spesial dari talenta ini yang tidak dimiliki oleh pemilik talenta lainnya adalah kemampuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral kehidupan. Langkah kedua, mengingat kembali masa kecil. Mazmur 139 ayat 16 tertulis, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Ayat ini menyikapkan bahwa Tuhan bahkan telah merancang talenta kita sejak dalam kandungan, jauh sebelum kita lahir. Dia telah menenun potensi unik dalam diri kita, sama seperti sidik jari, warna bola mata, dan lain-lain. Demikian pula talenta telah diberikan kepada setiap kita. Maka, sebagai langkah kedua dalam menemukan talenta, kita harus mengingat-ingat kembali masa kecil kita. Karena masa kecil adalah periode penuh eksplorasi dan penemuan. Di masa ini, kita mencoba berbagai hal tanpa rasa takut dan hambatan. Karena kita selalu menggunakan talenta kita. Merenungkan kembali masa kecil dapat membantu kita menemukan talenta terpendam yang mungkin terlupakan. Pikirkan kegiatan favorit. Apa yang Anda sukai saat kecil? Apakah Anda suka menggambar, bermain musik, atau berolahraga? Kegiatan favorit Anda menunjukkan talenta dasar yang bisa dikembangkan. Ingat pencapaian Anda. Apa yang Anda kuasai saat kecil? Apakah Anda memenangkan perlombaan lari, atau membuat karya seni yang indah, atau membantu orang lain dengan senang hati? Prestasi Anda dapat menunjukkan talenta yang perlu digali kembali. Tanyakan kepada orang tua dan orang terdekat. Orang tua dan orang terdekat mungkin ingat hal-hal tentang Anda yang Anda lupakan. Tanyalah mereka tentang minat Anda saat kecil. Cari benda-benda kenangan. Lihat kembali foto, buku, dan benda lain dari masa kecil Anda. Benda-benda ini dapat memicu ingatan tentang hal yang Anda sukai. Langkah ketiga, hal-hal yang harus diingat. Perlu diingat, pada dasarnya, untuk sebagian orang, menemukan talenta membutuhkan waktu dan usaha. Ingatlah untuk bersabar dan nikmati prosesnya. Apalagi jika masa lalu kita buruk, karena iblis terkadang dapat menggunakan lingkungan untuk mengaburkan talenta kita. Maka di sini kita harus meminta hikmat dari Tuhan, karena Dialah Sang Pencipta kita. Tentu dengan senang hati memberikan kita jawaban. Satu dari ke-8 talenta dasar yang telah kita bahas ini merupakan talenta sejati Anda. Tapi Anda juga bisa menguasai talenta yang lain. Sebagaimana dalam perumpamaan talenta itu, Tuhan telah memberikan talenta berlainan jumlahnya. Tapi perlu diingat, hanya satu yang benar-benar menjadi talenta sejati Anda. Sehingga benarlah bahwa setiap manusia adalah bagian dari tubuh Kristus, saling melengkapi. Dan yang terakhir, perlu diingat adalah ketika mencari talenta, Anda harus jujur dengan diri sendiri, sebagaimana yang Paulus ingatkan dalam Roma 12 ayat 3-5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Talenta adalah harta karun yang menunggu untuk digali. Temukan talenta Anda dan gunakan untuk berkarya dan bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Haleluya! Amin. Sebagai penutup, kiranya video lumayan panjang ini berguna bagi saudara. Jika ada bagian yang tidak dimengerti, segera tanya di kolom komentar, karena masih banyak yang belum dibahas. Mengingat durasi video, sebagai gambaran naskah video ini awalnya berjumlah 5.000 kata, lalu saya pangkas menjadi 3.000 kata, agar tidak kepanjangan. Oleh karena itu, segera tulis di kolom komentar hal-hal yang mau ditanyakan, saya akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika berkenan berikan like, share, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.